Enggak, Rangga. Ini beneran ya? Ada ya? Tiga-tiga hanya mah. Iya, kayaknya. Tiga. Ini berarti Tunji kata orang Sunda mah. Ada. Terus ini ada juga Farhan Adam dari 8B ya. Terus 8 ada Tarik ya 8D juga. Ini oh ya sebagai informasi juga ini kelas 7 nih berarti baru gabung ya Ustadz ya. Iya. Ya memang ada beberapa yang sudah punya kakaknya. Ada kakaknya di sini juga sudah pernah bergabung. Tapi yang ada juga yang baru-baru nih Ustadz. Termasuk saya nih Ustadz nih. Saya juga masih baru nih untuk Masya acara Allah. acara ini nih. Ya, oke. Terus 9 Ustadz ada siapa aja nih? Iya, ini sambil saya lihat, Pak, nampaknya kelas 9 proses, Pak, bergabung, Pak, gitu. Dan kelas 9 ini juga sebagai tahapan terakhir, Pak, ya, di SMP Darut Tauhid. Insya Allah Iya, iya. kegiatannya udah mulai padat, Pak, daripada kelas-kelas sebelumnya. Terus lebih padat di kelas atasnya ya. Betul. Memang apa mempersiapkan untuk eh, SMA mungkin ya nanti. Oke. Kita lihat ada Ustadz, udah ada belum ya Ustadz Hamdani belum ada ya Ustadz Hamdani. Ustadz Maman juga belum ada. Atau sudah ada tapi dengan nama yang lain. Nah, Saya belum melihat sih. Nah, juga Pak Darmawan barangkali sudah ada hadir. Oke, Alhamdulillah. Oke, sebelum acara ini dimulai, bagi ayah bunda, mangga lakukan dulu rinem ya, terutama yang baru-baru ikut, mungkin belum belum tahu juga bahwa nanti di dalam Zoom ada penamaan atau rename penamaan ya di Zoom dengan urutan OTS, nama anak, underscore kelas, underscore kota asal. Contohnya seperti OTS Azfa 7C, sorry, OTS Azfa under underscore 7C underscore Tasikmalaya. Nah, seperti mungkin yang sudah ada ayah bunda yang eh, senior di sini yang sudah melakukan, boleh diikuti aja. Iya. Eh, Alhamdulillah juga ayah bunda yang sudah hadir begitu. Nanti akan ada presensi yang akan dikirimkan melalui kolom chat dan juga WA grupnya. Nanti boleh ayah bunda isi begitu untuk presensinya yang akan dikirimkan. Dan jangan lupa ayah bunda untuk sharing juga nih, coba screenshot nanti ya apa kegiatannya, nanti bisa di-share di WA grupnya masing-masing ya. Ya untuk biar yang lain juga ada giroh untuk ikut juga nih acara ini ya. Iya, tak lupa juga kami mengingatkan ayah bunda, insya Allah materi hari ini akan sangat-sangat bermanfaat begitu. Jadi untuk ayah bunda yang menulis di materi hari ini, jangan lupa untuk mengirimkan resume dari tulisan yang ayah bunda tulis ke komite SMP Darut Tauhid Boarding School dengan cara DM langsung ke IG komite @komite SMP DTB Eko atau ada di samping sebelah sini ya. Nah ini @komite SMP DTB Eko. Jadi resume yang sudah ayah bunda tuliskan bisa dikirimkan nanti akan ada reward-reward menarik begitu dari komite. Oke. Ustadz, saya boleh sebentar ya, izin konfirmasi itu apakah ini Ustadz Hamdani, Pak Darmawan Sigit dan Ustadz Maman sudah hadir belum ya? Iya, Atau kita sambil jalan aja nih Ustadz nih, karena ini udah mulai banyak juga nih. iya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Boleh mungkin Pak? Sambil jalan aja mungkin ya, Boleh, boleh Pak. atau boleh kita sambil jalan ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa keberkahan hidup, kondisi sehat, kelapangan rezeki, serta nikmat ibadah. Sehingga pada pagi ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka kegiatan sekolah inspirasi. Semoga kita semua mendapat ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga Bapak Ibu, mari sama-sama kita lantunkan sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dari zamannya orang-orang naik unta sampai zamannya orang-orang naik Toyota gitu. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabatnya dan semoga juga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, yaumil kiamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Ustadz Hamdani SPDI. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra, Bapak Darmawan Sigit. Yang kami hormati narasumber Sekolah Inspirasi pada hari ini, Ustadz Maman Suherman. Dan yang kami banggakan, semua orang tua santri SMP DTBS Putra. Perkenalkan, Ayah saya Abdul Jafar dari Humas SMP DTBS Eko Putra. Dan saya Ari Taufik, Wali Santri Ananda Azfa Afanin Afwan, kelas 7C, untuk memandu acara Sekolah Inspirasi pada hari ini, Sabtu 27 Juli 2024, bertepatan dengan 21 Muharram 1446 Hijriah. Acara ini diselenggarakan berkat sinergitas manajemen SMP DTBS dengan komite orang tua santri. Mudah-mudahan komite dapat selalu ikut berperan dengan cepat, cekat, dan bermanfaat. Ayah Bunda yang berbahagia, untuk mengawali keberkahan acara ini, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucap bacaan basmalah dan sholawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli sholli ala Muhammad wa wa ala ala alihi alihi wa sahbihi ajma'in. Izin Ayah Bunda, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, insya Allah akan ada pembukaan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah dibacakan oleh Ananda Hakim dari kelas 8C. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Darut Tauhid Eko Putra, Ustadz Hamdani. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Komite, Bapak Sigit. Lalu ada materi sekolah inspirasi dengan tema membangun komunikasi dengan anak remaja yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Maman Suherman dan insya Allah diakhiri pertanyaan dan juga penutupan. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara kedua, yakni Tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Hakim dari kelas 8C. Pada Hakim, dipersilahkan. Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Hakim. Mudah-mudahan anak-anak kita dan kita semua yang hadir mendengarkan bacaan beliau selalu istiqomah mencintai Al-Quran, membaca serta mengamalkan isinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya, dan apakah Ustadz Hamdani setelah hadir ya? Untuk Pak Darmawan, apakah sudah ada? Oke Ustadz, sambil menunggu ya Ustadz, Ustadz Ya. Hamdani dan Pak Darmawan, mungkin sambil saya informasikan juga ya, untuk khususnya untuk kelas 8 dan ke ayah bunda dan kelas 8 dan kelas 9. Ini ada isian survei untuk kinerja komite. Nanti akan di-share linknya di akhir acara di chat box ya. Nanti bisa dilihat juga nanti di sana. Oke. Iya. Dan untuk kelas 7 ya mungkin informasi juga nih Ustadz, karena acara ini kan masih baru ya buat ayah bunda kelas 7. Jadi biasanya acara ini diadakan di akhir bulan ya Ustadz ya. Betul Pak, di akhir bulan. Setiap tanggal Sabtu Ustadz atau gimana Ustadz? Ya, Alhamdulillah Pak. Jadi acaranya insya Allah berjalannya biasanya di hari Sabtu di pekan terakhir Pak setiap bulannya. Itu nanti insya Allah akan ada pemateri-pemateri yang luar biasa begitu yang dihadirkan sinergi antara komite dan juga sekolah Pak. Insya Allah berbagai pemateri dengan berbagai background tentunya yang mudah-mudahan dapat sharing begitu, sharing ilmu khususnya kan untuk ayah bunda yang jauh di rumah begitu, sedangkan anak-anaknya di pesantren bersama kami Pak. Walaupun terpisah jarak, tapi komunikasi dan silaturahim insya Allah tetap terjaga melalui sekolah inspirasi ini. Betul Ustaz. Ya, memang apa ya, lebih enak sih kalau hadir ya sebenarnya Ustaz ya. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung. Cuma ya, ya alhamdulillahnya nih, DT ini siswanya santrinya dari mana-mana gitu. Betul, Kan ada betul. yang dari Medan, dari Manado ya, kemarin saya sempat ketemu juga orang tua dari Manado, terus Kalimantan, bahkan ada yang dari Papua Ustaz ya. Ya Pak, Alhamdulillah dari ananda-ananda yang sempat di luar negeri juga Alhamdulillah ada yang masuk Pak. Jadi Alhamdulillah tuh. Gimana aja Ustaz?
Alhamdulillah untuk kelas 7 Pak, angkatannya Azfa ini alhamdulillah nanti di bulan Agustus bulan depan bergabung dari London Pak, temannya dari London. Alhamdulillah kalau yang udah masuk ada Ananda Kintaro sama Farhan Adam begitu yang dari Norwegia dan dari Jepang. Jadi selain Anandanya dari luar Indonesia, dari luar negeri juga begitu. Jadi Ananda banyak belajar Pak. Bahkan saya juga banyak belajar Pak dari Ananda dari Kintaro, dari Farhan belajar bahasa Jepang atau sedikit-sedikit belajar bahasa Norwegia. Begitu pula dengan anak-anak yang lain Pak. Tukar-tukar ilmu begitu dan budaya. Alhamdulillah. Allah ya. Eh, ya memang sih ya kita kan sekarang tidak zaman kita ini beda ya dengan zaman sekarang gitu. Maksudnya zaman kita tuh zaman saya. Ya dulu zaman saya mah lokal-lokal aja gitu. Ya sekarang mah harus interlokal katanya. Betul, Nah, cita-cita. ya, jadi harus ada komunikasi juga, harus ada apa ya? Mungkin nanti mereka bikin komunitas juga dengan anak-anak dari luar ya, luar negeri. Hmm, ya jadi banyak banyak eh, ilmu lah, banyak pertukaran informasi ya, terutama Ustaz ya, dan Betul, eh, budaya juga mungkin Ustaz ya dari sana betul, juga. betul. Oh Alhamdulillah ya, Pak, gimana Ustaz? dari hadirnya teman-teman dari luar ini juga Pak, dari luar negeri begitu, atau dari luar daerah, biasanya seperti saya Pak, Alhamdulillah punya teman juga dari berbagai daerah, ketika main ke suatu tempat itu nggak pusing Pak, karena Nah, ada teman begitu di sana yang bisa dikunjungi. Nah itu salah satu manfaat begitu dari apa yang saya dapatkan ketika saya boarding di DT juga Pak. iya iya betul betul. Nah, DT juga sebenarnya ada juga di luar ya Ustaz ya, di Iya, Bali kalau nggak salah ya, sama di Malaysia juga ya. betul. Alhamdulillah. Jadi, Jadi nanti kalau ayah bunda ya ada kesempatan, Rizky bisa main ke eh, luar negeri, kebetulan ada DT di sana, silakan berkunjung, silakan kita ya bersilaturahmi di sana. Bahkan mungkin ada penginapan gitu, Ustaz. Kalau ya saya biasa cari gratisan gitu. kalau di ini Pak sebagai tambahan informasi juga begitu. Alhamdulillah di Darut Tauhid Australia, jadi ada Islamic Centernya Pak. Kita ada Masjid Darut Tauhid di Perth Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau di sana banyaknya khidmat, bahkan izin sekalian informasi juga Pak begitu. Kita ada program namanya School Immersion, ada ke Perth dan ke Malaysia begitu. Nah ini setiap tahunnya alhamdulillah kita sudah memberangkatkan santri. Tugas apa yang didapatkan anak-anak sana, anak-anak di sana khususnya di Perth Pak. Di sana mereka mengurus masjid. Jadi DKM-nya begitu di masjid. Jadi insya Allah alhamdulillah kita di Perth ini ada masjid begitu. Yang ngurusnya, yang hikmatnya ya kalau Ananda yang berkesempatan ke sana bantu-bantu begitu Pak ngurus Pak. Kalau yang ke Malaysia alhamdulillah eh, perginya ke apartemen, ada apartemen A situ dan melaksanakan kegiatan-kegiatan begitu, ada berkunjung ke sekolah-sekolah di Malaysia dan lain sebagainya. Gitu Pak informasinya. Jadi nggak luar negeri itu ekspektasinya kan main gitu ya. Nah, di Iya, sana belajar gitu ya. Nah, izin saya bertanya kembali Ustadz Hamdani, apakah sudah hadir? Bapak Darmawan Sigit. alhamdulillah Hadir, nampak. Pak Ari hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Darmawan ya. Eh, Waalaikumsalam, Pak Ari. Alhamdulillah sehat Pak Darmawan. Alhamdulillah. Eh, Dalam kesibukan yang luar biasa ini bisa Luar- hadir Pak Darmawan ya. Ya ini Izin kan kalau Pak wajib ya, Pak. Hamdani, Ustadz Hamdani sudah hadir belum? Belum Kalau ada belum, info ya Ustadz Jafar ya? Betul, nampaknya sedang terkenal Pak. Ya, izin. Izin. Mungkin Pak Darmawan izin kalau kita majukan dulu ya ya. eh, apa, jadwalnya. Oh iya. Mari kita Kalau coba dengarkan dulu ada
penyampaian beberapa informasi dari komite yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan, waktunya Ya baik. Punten kalau silakan. untuk Ustadz Mamannya sudah hadir juga ya? Dan mamanya belum, Pak. Insya Allah Oh belum. sedang proses juga. Oh gitu. Ini karena memang ini ya maju gitu ya, Ya, dimajukan kali ya. Oh, Betul, Ustaz. ah, oh Betul Pak sudah tuh. Darmawan. sudah Karena kan hadir. ada acara berikutnya ya kalau nggak salah nih hari ini. Iya, Betul. iya. Oh sudah hadir tuh Ustadz Maman. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. saya sudah Next. datang, sudah masuk sejak jam 8. Oh Oh, karena videonya nggak di ini berarti. Ya, Jadi nggak muncul di atas ya. aduh, sudah hapunten Ustaz. terlihat. Punten, Sudah Ustaz. terlihat. Mohon maaf. Aduh Ustaz. Nama-namanya juga saya karena saya izinkan saya baru Ustaz. Jadi saya belum hafal nih nama-nama di apa dalam Zoom jadi tidak semua terlihat nih Ustaz ya. Ustaz. Silakan Ustaz Jafar, apakah kita majukan dulu Darmawan mungkin ya? Ya, betul, Pak. Bukan ya. Baik, Pak Darmawan, kami persilakan waktunya untuk memberi sambutan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Ayah bunda, bapak ibu yang terhormat, kepala sekolah SMP DT BS Putra, Ustadz Hamdani dan jajaran yang mungkin belum sempat gabung di sini ya. Jadi diwakili Ustadz Jafar ini, perwakilan dari Humas SMP DT Putra. Terima kasih sudah berkolaborasi ya sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Yang saya hormati Ustadz Maman Surahman. Terima kasih berkenan berbagi ilmu ya kepada kami, orang tua siswa, orang tua santri di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Tentu juga Pak MC, Pak Ari, terima kasih. Ini adalah masih calon ya, calon karena belum dikukuhkan ya, calon anggota komite dari orang tua santri kelas 7, tapi sudah mau berkhidmat, langsung bergerak mengambil kesempatan untuk meraih pahala membantu penyelenggaraan sekolah inspirasi. Tentu tidak lupa yang berbahagia ayah bunda, bapak ibu, orang tua santri, wali di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra yang telah hadir pada pagi hari ini. Tercatat 120 partisipan yang sudah memenuhi ruang Zoom ini. Tentu masih jauh ya, masih jauh karena total siswa kita itu ada 402 kalau nggak salah ya Ustadz Jafar ya. 402. Ini kalau ayah dan bunda masing-masing satu akun, tentu setidaknya lebih dari 402 harusnya. Jadi rekan-rekan komite jangan lupa mengabarkan ya. Ini loh, saya sudah hadir dan menjadi menggerakkan gitu ya, menggerakkan rekan-rekannya di grup kelas. Ayo sudah hadir, ini acara sudah mau dimulai atau semacam apa. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Ini juga background-nya bagus ya. Kalau bapak ibu bagusnya di-share juga virtual background-nya supaya nanti dokumentasinya juga bagus ya Ustadz Jafar ya. Ketika Ya, Pak. ayah bunda juga menggunakan background Zoom yang sama, jadi kelihatan ada keharmonian di situ.
Baik, Ayah Bunda, tentu salah satu kunci keberhasilan pendidikan anak-anak kita di boarding school Darut Tauhid ini adalah adanya keselarasan ya. Adanya keselarasan antara orang tua, santri di rumah dengan sekolah. Jadi adanya keselarasan pola, keselarasan pandangan dulu ya, keselarasan pandangan, visi, konsep pendidikan yang diterjemahkan ke pola asuh. Keselarasan antara kita sebagai orang tua dan keselarasan dengan konsep dan di sekolah. Nah, salah satu upaya ikhtiar kita untuk menyelaraskan itu adalah adanya sekolah inspirasi ini. Jadi sekolah inspirasi sebagai bentuk ikhtiar kita menyelaraskan ya antara orang tua dan sekolah demi berhasilnya pendidikan anak-anak kita. Nah, kami di komite bersama sekolah ini bersinergi merumuskan kemudian menyelenggarakan sekolah inspirasi ini dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang insya Allah sejalan dengan konsep itu supaya bisa selaras. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda juga kalau memiliki masukan atau ya masukan terkait dengan penyelenggaraan sekolah inspirasi ini, boleh ya berkabar ke kami di komite atau melalui Ustadz Jafar ya selaku humas. Nah, Bapak Ibu, singkat saja, ini adalah sekolah inspirasi yang pertama yang diselenggarakan di tahun ajaran 2024-2025, yang artinya juga menjadi program sinergi yang pertama juga dari pengurus komite 2024-2025. Sekaligus memperkenalkan diri, saya Darmawan Sigit Pranoto, biasa dipanggil Sigit, orang tua siswa dari Sulfakor Basam Darmawan, kelas 9D, kebetulan diamanahi sebagai ketua komite untuk periode 2024-2025. Untuk kebaikan dan peningkatan kinerja komite ke depan, nanti di akhir sesi akan disematkan link ya, untuk kami mohon khususnya orang tua siswa kelas 8 dan kelas 9 dapat memberikan masukan kepada komite ya untuk peningkatan komite ke depan. Jadi nanti ada survei persepsi untuk peningkatan kinerja komite, silakan Bapak Ibu di situ dapat mengisi, khususnya kelas 8 dan kelas 9 ya. Surveinya sifatnya anonim. Baik, demikian saja. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan saya cukupkan dan saya kembalikan kepada duet Master of Ceremony kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan ya. Betul, memang dalam sebuah pendidikan tidak mungkin sukses kalau hanya mengandalkan sekolah Darmawan ya. Jadi orang tua juga harus ikut berperan ya. Acara ini mungkin adalah salah satu bentuk supaya sinergis antara orang tua dan guru ya, pendidik, biar anak-anak sukses gitu. Oke, Ustaz. Izin Ustaz Hamdani, apakah sudah hadir? Tampaknya belum bisa bergabung Pak di hari ini Pak. Kalau belum, boleh deh mungkin sebagai perwakilan Ustaz Jafar. Ya, ini apa dadakan aja Ustaz ya. Supaya acaranya efektif. Karena kita nanti jam 10 langsung ada acara juga nih, nyambungnya acara untuk kelas 7 terutama ya. Betul. Bang Ustaz. Ya, alhamdulillah Pak. Kalau saya
mengucapkan terima kasih begitu untuk Bapak Ibu juga untuk komite atas sinerginya begitu bersama-sama dalam memajukan sekolah Pak begitu. Alhamdulillah acara sekolah inspirasi ini ya tadi Pak sebagai bentuk silaturahmi dan juga sinergi karena walaupun kita terpisah dengan jarak, terpisah dengan waktu tempuh yang cukup lama, namun alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita dapat bersilaturahmi begitu walaupun terpisah jarak tadi. Salah satunya dengan sarana media yang disediakan oleh komite melalui sekolah inspirasi ini. Nah, ini juga menjadi tambahan begitu, acuan dan apa-apa yang disampaikan komite, sampaikan orang tua melalui kepada sekolah, insya Allah akan terus jadi perbaikan dan insya Allah untuk memajukan sekolah ke depannya, khususnya dalam mendidik dan membina anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih begitu Pak sebagai perwakilan sekolah atas sinergi ini. Mudah-mudahan dari sinergi ini bisa muncul berbagai aktivitas-aktivitas yang baru atau kegiatan-kegiatan, masukan-masukan dari orang tua komite untuk sekolah yang tentunya untuk perbaikan dan untuk kemajuan sekolah juga dalam membina dan mendidik anak-anak di SMP Darut Tauhid ini ke depannya. Oke, terima kasih Ustaz atas sambutannya ya. Jadi ikut nyambut nih. Oke, kalau ya mungkin itu ya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Darmawan, selaras juga bahwa ya pentingnya acara ini untuk menyelaraskan antara kita sebagai orang tua juga para guru. Nah, lanjut ya ke acara berikutnya mungkin Ustaz ya. Saya kasih preface dulu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sesungguhnya mereka akan menghadapi masa yang berbeda dengan masamu. Untuk dapat mendidik, tentunya kita butuh komunikasi antara kita orang tua dan anak ya. Nah, tapi dalam beberapa kenyataannya gitu, tidak mudah untuk blending ya, untuk blending antara kita sama anak-anak nih. Apalagi yang boleh saya sebut amatiran, orang tua amatiran. Jadi ada kita beberapa orang nih masih baru sama punya anak remaja nih. Ya, jadi masih belajar juga nih cara ngadepin anak ini. Tapi ternyata yang sudah berpengalaman pun gitu ya, anaknya sudah 4, 5 gitu ya, ada yang sudah kuliah. Nah, menghadapi anak adiknya yang masih remaja itu ternyata juga kadang-kadang juga mengalami kesulitan juga. Ya mungkin ini karena karakter masing-masing anak-anak yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, mari dalam hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana sih sebaiknya dan sebenarnya cara-cara atau trik mungkin ya yang membuat kita bisa nyambung, blending sama anak-anak kita. Mulai anak-anak kita nih mulai masuk ke fase remaja atau bisa dibilang fase terjadinya pubertas, siklus perubahan fisik, perubahan aspek psikologis, sosial, moral, bahkan dan aspek kedewasaan juga nih. Ya. Nah, dengan tema membangun komunikasi dengan anak remaja, kami persilakan Ustadz Maman Surahman menyampaikan materinya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan beliau ini adalah Dewan Syariah Kuttab Al-Fatih. Sekali lagi kami persilakan kepada Ustadz Maman untuk menyampaikan materinya. Enggak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahum tabi'ahuda. Allahumma la sahla illa ma ja'alatahu sahla wa anta tajalul hajna idha syi'ta sahla. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah yang kami hormati, ini Bapak Kepala Sekolah ya, Ustadz Hamdani. Lalu yang mengundang saya juga ini Ibu Dianti ya, Ibu Dianti Azizah. Lalu tadi yang sudah banyak bergabung, ini Ustadz Abdul Jabar nih, MC. Lalu kemudian saya lihat tadi ada Pak Sigit ya, eh, Ketua Komite ya, atau mohon maaf kalau salah sebut nama. Lalu seluruh orang tua santri DT yang hari ini kita bisa silaturahim via Zoom. Alhamdulillah. Mari kita terus bersyukur agar semakin ditambah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan lebih jauh lagi kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan ini menjadi sempurna. Gitu ya. Alhamdulillah di pagi ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana membangun komunikasi dengan remaja. Ya, tentu ini bukan hanya sekedar komunikasi, tapi komunikasi pendidikan ya. Karena yang sedang kita hadapi adalah anak-anak kita. Begitu, dan harta termahal yang Allah anugerahkan pada kita ya anak-anak kita ini. Sesuai dengan doa kita dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita, Rabbana hab lana min azwajina. Doa ibadur rahman. Bukan hanya kita, semua hamba-hamba Allah yang punya karakter ibadur rahman, doanya seperti itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Rabb, anugerahkan pada kami pasangan kami. Ini pasangan berarti suami dengan istrinya, lalu anak-anaknya qurrata ayun, yang menyenangkan mata. Jadi ada satu doa yang itu adalah urutan agar masing-masing semuanya dijadikan qurrata ayun. Jadi qurrata ayun bukan hanya anak-anak kita saja. Suami dan istri harus menjadi qurrata ayun terlebih dahulu. Lalu anak-anak kita qurrata ayun. Qurrata ayun adalah menyenangkan karena kebaikan dan kesolehan. Alhamdulillah hari ini Allah wujudkan itu semua. Suami kita soleh, istri kita solehah, anak-anak kita soleh dan solehah. Dan tidak akan pernah kita punya anak yang qurrata ayun kalau orang tuanya belum soleh dan solehah. Jadi kalau hari ini kita ingin punya anak-anak kita soleh dan solehah, maka sumber mata air utamanya dulu, ayah bundanya diperbaiki, baru air ke hilir akan menjadi jernih. Jadi orang tua adalah mata air, orang tua itu adalah sumber utama. Anak-anak kita itu bayangan saja, bayangan dari orang tuanya. Sejauh mana, seindah apa pokok masalahnya, akan turut indah juga bayangan. Anak-anak kita akan baik kalau kitanya juga baik. Itu, dan jangan lupa kita punya PR, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan, ya Rabb, ini doa kepada kita, jadi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadikan anak-anak kita itu waj'alna lil muttaqina imamah, para imam, para pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bukan hanya sekedar membersamai anak-anak kita, tapi kita berharap ingin para pemimpin itu hadir dari rumah-rumah kita. Gitu ya. Dan ini sebelum itu semua saya akan sampaikan bahwasanya dalam pendidikan generasi, sebelum nanti ke komunikasi itu sangat sangat bisa kok. Mudah banget komunikasi itu. Antum komunikasi dengan anak-anak sambil merem aja nyambung ya. Kalau konsep utamanya sudah kepegang. Jadi saya tidak akan ngobrol buntutnya. Saya akan membahas dari hulunya, dari permasalahan utama dari hulu itu sendiri. Setelah itu komunikasi paling ujung saya bahas, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mendidik anak-anak kita ini, jangan lupa kita ini mendidik iman sebagai pondasi itu. Ini kita sering lupa kita nih, bagaimana komunikasi, tip-trik itu sangat mudah banget. Asalkan pokok-pokoknya sudah kepegang sama kita hadirin.
Nah, sekali lagi ini jangan lupa kita ini sedang uh, menanam generasi, membangun generasi. Bangunan yang utama adalah pondasinya, jangan lupa harus kokoh. Pondasinya adalah iman. Lihat ada dalam surat Hud ayat 42. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Hadirin, ini inspirasi untuk kita. Lihat. Jadi para nabi itu ketika membina, mendidik istri dan anak-anaknya, itu yang dilihat adalah aspek keimanan. Dan ini seruan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh diuji ya. Nabi Nuh diuji dengan istri yang tidak beriman. Ya kan? Jadi ada keluarga-keluarga dalam Quran, keluarga yang orang tua beriman, ibundanya beriman, keluarga Rasulullah, keluarga Nabi Ibrahim. Ada keluarga yang suaminya tidak beriman, istrinya beriman, itu Asia. Yang kemudian ujian dan cobaan untuk Asia. Dan yang ketiga yang kebalikannya, suaminya beriman, bahkan seorang nabi, istrinya tidak beriman. Ini Nabi Nuh. Dan sekali lagi memang dalam konsep pendidikan itu harus ada proses sinkronisme. Jadi sinkronisme. Disinkronkan kesolehan itu. Jadi yang soleh jangan sepihak saja. Nah, suaminya saja atau istrinya saja, sehingga kajian-kajian kalau di kami kajian itu wajib Pak, nggak ada cerita kajian lewat via Zoom meeting, itu nggak ada, harus datang semuanya ya, karena memang kalau di sekolah saya kan SD ya, SD dan murid santrinya hanya di Bandung, jadi sebulan sekali wajib hadir suami dan istri. Kenapa? Karena pendidikan itu kewajiban ayah dan bunda gitu ya, dan yang dominan peran ayah bunda itu di rumah. Jadi keluarga itu kan perannya 60%, sekolah 20, lingkungan 20, begitu ya. Sehingga kita ilmui betul orang tua santrinya gitu. Jadi kalau orang tua santri belum punya modal pendidikan untuk anak-anak, maka sebulan sekali itulah kita ajari para orang tua santri untuk membersamai putra-putrinya di rumah. Pendidikan iman ya, sebagai pendidikan utama. Ini ketika ya begitu jadinya ya, kalau istri tidak beriman, yang korban tuh anak-anak. Ya, ibunya tidak beriman, bagaimana mungkin? Ibunya tidak beriman, ya anaknya pasti tidak beriman. Kanan itu kan, sehingga subhanallah, yang lain sudah di perahu, maka Nabi Nuh masih menggapai putranya, menggapai-gapai. Ya, wa tajri fi bihim fi mauj. Kapal itu sudah berlayar dengan gelombang yang tinggi itu. Putranya belum mendekat, belum naik. Gelisah ayah ini. Nabi Nuh gelisah dan mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, anakku kesini nak, wala takum ma'al kafirin. Ini adalah antara hidup dan mati. Karena nanti di dalam akhir ayat Allah mengatakan waja'alna dzurriyyatahum humul baqin. Kami jadikan keluarga Nuh, keturunan Nabi Nuh itu yang tersisa. Semuanya meninggal. Di dunia itu yang sisa adalah Nuh dan keturunannya. Sehingga ulama mengatakan di hari ini ya kita ini bersumber dari Nabi Nuh, karena keturunan Nabi Adam itu pada waktu itu dari ayah kita Nabi Adam sudah tenggelam semuanya, sehingga ulama mengatakan Nabi Nuh itu adalah Al-Adamu Tsani, Nabi Adam yang kedua, gitu ya. Yang nanti ada Ham, Sam, Yafid. Ya, Yafid, Ham itu keturunan orang-orang Afrika, Sam yang menjadi keturunan orang-orang Arab hari ini itu adalah Sam, nanti Yafid itu adalah orang-orang Cina, Turkistan, dan semua itu tiga ras itu yang kemudian hari ini kita entah masuk, kalau di tes DNA kita yang kebagian yang mana saja sekian persennya, pasti ada dari tiga ras itu ya. Begitu hadirin, dan seorang ayah mengatakan, ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah antara hidup dan mati, tapi seorang ayah itu malah mengatakan wala takum ma'al kafirin. Kesini anakku sayang, nah, yuk naik ke sini ke kapal. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Padahal seharusnya seorang ayah secara normal akan mengatakan jangan bersama orang-orang yang tenggelam kamu, ya kan? Tapi ini tidak, jangan bersama orang-orang kafir. Artinya potret keimanan itu harus senantiasa melekat.
dalam kondisi apapun, suka, duka, dalam kondisi susah, dalam kondisi antara hidup dan mati, apalagi. Ini aspek keimanan ini harus hadir. Demikian juga dalam mendidik, subhanallah. Kalau hari ini kita hanya melihat capaian, nilainya berapa, ya kan? Ya, subhanallah, itu nilai kognitif itu sangat mudah sekali kok. Yang paling sulit itu apa namanya? Bagaimana kita menghadirkan kecerdasan, perpaduan antara kecerdasan informasi kognitif dan akhlak dan iman itu. Ya, itu juga nanti di dalam hadis juga begitu, iman sebagai pondasi ya, sebagai bahkan iman sebelum Quran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini ingin mengoreksi, Qurannya sedikit. Quran sedikit, ya naikkan Qurannya, harus naikkan Qurannya. Tapi pun demikian ternyata nilai yang harus Bapak Ibu sekalian cek adalah nilai iman. Nilai iman harus lebih kuat daripada nilai Quran, ya kan? Karena memang urutan dalam pendidikan itu ada urutan. Urutannya iman dulu, setelah iman kemudian Quran. Urutannya adab dulu, setelah adab baru ilmu. Jadi kan hari ini masyarakat kita masyarakat yang gegeran ya. Orang ke Quran semua, ya alhamdulillah benar. Tapi jangan lupa ada konsep nubuah, ada konsep kenabian. Quran sangat penting, tapi itu urutannya ibarat koki yang sedang masak. Jangan lupa ya, urutan pertamanya adalah iman, gitu ya. Setelah itu silahkan Qur'annya dimaksimalkan, tapi jangan lupa benteng utamanya adalah akidah atau keimanannya. Ini hadis Jundub, kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu fityan hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami dulu ketika masih anak-anak kecil di zaman Nabi, kami belajar iman dulu, baru kami belajar Quran. Setelah keimanan kokoh, ini kami belajar Quran, semakin bertambah keimanan. Fazdadna bihi imana. Gitu ya. Jadi coba silahkan cek sekarang. Ya, untuk indikatornya apa Pak? Untuk melihat keimanan anak kita baik atau tidak, silahkan lihat keseharian. Karena iman itu adalah sumber, maka dia akan, iman itu adalah akar, maka akar itu akan melihat. Ya, ngecek akar adalah cek saja buahnya manis atau tidak ya. Kalau buahnya manis, menyenangkan, indah, berarti insya Allah akar imannya juga kokoh. Ya. Itu hadirin, ini hadisnya panjang, saya tidak akan bahas. Yang jelas, di Mekah dalam satu konsep Rasulullah mendidik para generasi juga. Rasulullah didik iman dulu. Jadi nanti kalau komunikasi gimana Pak? Wah, komunikasi mudah banget, sangat-sangat mudah. Ya kan, asal semuanya ini sudah ada, tinggal bahkan salafus saleh itu jangankan dengan ngomong kok, dengan isyarat saja mereka paham. Ya kan, saya ingin sampaikan dulu ini iman sebelum Quran ini hadis Aisyah yang panjang. Aisyah mengatakan yang dulu pertama kali turun di kami adalah surat-surat mufassal, surat-surat isinya iman. Ada surga dan neraka. Ya, nanti setelah keimanan kokoh baru turun halal dan haram. Jadi sekali lagi, halal dan haram itu turun berikutnya, terakhir saja. Ya kan? Yang penting ya yang pertama adalah 13 tahun itu iman dulu. Sampai-sampai Aisyah membuat andai-andai. Andai saja ayat yang pertama kali turun adalah larangan, jangan kalian minum minuman keras, jangan berzina. Orang akan mengatakan, kalau begitu kami tidak bisa meninggalkan khamar, kami tidak bisa meninggalkan zina. Kenapa? Karena iman belum kokoh. Nah, nanti tuh hatta idza saban nas ilal Islam nazalal halal. Kalau keimanan sudah kokoh, Masya Allah hadirin, halal haram pun sangat mudah. Sehingga nanti ada khamr itu turun, larangannya ada tahun ke-4 Hijriah, ya kan, sholat sudah di Mekah, sholat di awal-awal sudah 2 rakaat di Mekah. 5 waktu itu 3 tahun sebelum hijrah. Pengecualian ya, zakat tahun kedua, puasa tahun kedua, ya infak itu sudah di awal sebagai sunnah saja. Nanti zakat disempurnakan tahun kedua dan seterusnya. Sehingga memang ulama mengatakan demikianlah di dalam syariat itu semuanya ada tata laksananya ya. Ada konsepnya, pondasinya iman, bahkan iman sebagai urutan terdepan. Nah, itu hadirin. Lalu kemudian, nah ini, kalau tidak belajar iman,
Kan repot. Ada terjemahan nggak nih? Nah ini. Laqad aishna burhatan minad dahri wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Qur'an. Tanzilu surah ala Muhammad ila akhirih sampai ma yadri mal amiruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi ayyakif indahu. Ini seorang sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar mengatakan, kami mengalami masa di mana kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Saat diturunkan surah Al-Quran pada Nabi Muhammad, kami mempelajari hukum halal dan haram, juga perintah dan larangannya, ya kan? Namun nanti lihat, namun ada orang, kita menyaksikan orang yang belajar Quran sebelum belajar iman, ia lancar itu dari awal, dari Fatihah sampai akhir, 30 juz itu sampai An-Nas, namun tidak mengerti perintah dan larangan. Dia tidak tahu tuh mana perintah, mana larangan. Harus melakukan perintah, harus melakukan larangan, tidak bisa tadabbur dengan baik. Kenapa? Karena kontennya justru tidak dipahami. Iya. Jadi ibaratnya kalau Dr. Torik Suwaidan mengatakan Quran itu harus dinikmati, diamalkan, gitu ya. Jangan sampai seperti burung beo. Burung beo hanya sekedar hafal, tapi tidak menikmati dan tidak mengerti, paham apa yang diucapkannya. Begitu ya. Sehingga di kami level SD itu hanya ada targetan 7 juz hafalan ya, kalau segi hafalan, karena memang di konsep pendidikan kita gunakan ini nih, iman sebelum Quran, sehingga iman kita maksimalkan, Al-Quran hanya 7 juz saja. Insya Allah disempurnakannya di pendidikan menengah dan atasnya. Gitu ya, jadi santri-santri kita yang sudah level menengah, SMP, SMA, jangan lupa pondasinya. Pak, kan sudah SMP dan SMA, tidak apa-apa, karena akan selalu inline keimanan ini ya. Ini juga lalu hadirin, setelah iman, maka harus ada kebersamaan orang tua dan anak dalam ibadah. Mereka punya kenangan indah nggak dengan ayahnya, dengan bundanya. Jadi kalau hari ini anak-anak belum punya kenangan indah, maka hutang ya. Bapak Ibu sekalian punya hutang agar anak-anak punya kenangan indah dengan ayah dan bundanya ketika beribadah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lihat. Ini kalau hari ini potret Nabi Ibrahim sering dipotret bagaimana berkurban, bagaimana hijrah, bagaimana menyimpan Ismail di Mekah, tapi lupa mempotret bahwasanya kebersamaan ayah yaitu Ibrahim dan Ismail dalam ibadah jarang dipotret. Ini lihat, ketika keduanya sedang membangun pondasi Ka'bah, duanya lihat, ayah dan bapak sedang membangun masjid. Setelah itu tawaf, beribadah di masjid bareng berdua. Nah ini kenangan indah. Pak kan sudah lewat. Nah, kalau sudah lewat berarti Bapak Ibu sekalian nanti ketika liburan punya PR nih. Nah, harus ada kenangan indah dengan anak-anak kita. Supaya mereka hadir, supaya kita sosok ayah hadir dalam kehidupan mereka. Begitu ya. Dan Rabbana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami, Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu ya, jadi ada kebersamaan orang tua dan anak dalam ibadah. Itu dalam ibadah dan dalam segala macam hal sebelum ke pesantren seharusnya ada kebersamaan. Kalau hari ini sudah di pesantren, sekali lagi ada PR ataupun ada hutang. Jadi mohon maaf, saya menganalisa dengan teman-teman hari ini kenapa di pesantren kok ada bully, dan seterusnya, ya kan? Dan kalau di kita mah insya Allah aman lah, paling bulinya juga yang biasa aja. Kalaupun ada, syukur kalau tidak ada. Kalau di tempat yang lain mungkin bulinya ekstrim. Sebetulnya ini hadirin, yang belum hadir adalah yang namanya sekolah juga mungkin terbatas. Tapi yang jelas kalau sekolah sudah mengawasi, ada musyrif, ada yang lain, insya Allah maksimal. Tinggal satu yang belum maksimal, apa itu? Komunikasi. Nanti di akhir ya. Harus ada komunikasi yang intens antara orang tua dan anak, walaupun anak sudah di pesantren. Sehingga kalau saya punya pandangan ya, kalau kita ini dekat, ya sebulan itu 2 kali lah jenguk putranya. Untuk apa? Untuk menghadirkan agar sosok ayah, sosok bunda hadir dalam kehidupan mereka. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini liburan pesantren, tapi nggak pulang ke rumah kita. Ikut pulang ke rumah temannya. Jadi dia lebih dekat kepada temannya daripada dekat pada ayah dan bundanya.
Nah, ini PR ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan maksimalkan. Kalaupun ada waktu besuk, jenguk. Maksimal. Kalau tidak ada jenguk, telepon. Jadi kalau telepon baiknya mungkin ya saya tidak tahu, setiap pesantren punya kebijakannya masing-masing ya. Harus intens ya. Sebetulnya intens dan tidak intens itu tergantung kualitas, dan kualitas juga dibangun dengan komunikasi sebelumnya gitu ya. Belajar adab sebelum belajar ilmu sudah, saya tidak akan panjang-panjang di sini. Kami nahnu ila katsirin min adab ahwaj min katsirin min hadis. Kami lebih butuh dalam pembelajaran adab daripada pelajaran hadis. Ibnu Mubarak juga mengatakan saya belajar ilmu hanya 20 tahun, belajar adab 30 tahun. Nah, ini masih adab, dan nanti kalau sudah terbiasa dengan adab itu komunikasi itu indah dengan kita gitu ya. Suasana menjadi suasana yang sangat nyaman. Ya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini adab seorang murid terhadap guru. Ya, Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini kan kisahnya adalah 40 tahun itu ya, Bani Israel. Bani Israel itu dibawa pulang oleh Nabi Musa dari Mesir ya ke Palestina. 200.000 tuh. 200.000. Tapi ya begitu ya, sosok umat yang membangkang, bandel ya begitu. Ketika mau masuk ke tanah suci Ardul Muqaddasah disuruh bungkuk malah nungging. Disuruh hitatun malah hintatun dan seterusnya, sehingga dihukum oleh Allah itu. Jadi sebelum datang pun sudah dihukum. Tersesat 40 tahun itu. Yatihuna fil ard arba'ina sana. Nah, pada masa tersesat itulah Nabi Musa sedang duduk dan tiba-tiba Bani Israel datang. Nabi Musa, ada tidak orang yang lebih pintar darimu di muka bumi ini tentang agama? Nabi Musa mengatakan, oh, kalau tentang agama hari ini saya yang paling tahu. Maka kemudian ditegur oleh Allah, Musa, ada di sana seorang hamba soleh namanya Khidir. Lebih pintar, lebih tahu darimu tentang ilmu agama. Akhirnya Nabi Musa ingin mencari Nabi Khidir, dan setelah bertemu ini, minta izin, guru, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan ilmu padaku? Ada izin. Ada izin, ada komunikasi, ada penyampaian gitu ya. Nah, ini doa ibadur rahman sudah saya singgung di awal, bahwasanya kita ini ingin menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kita dan generasi anak-anak yang dididik ini, hadirin, tidak cukup mereka menjadi soleh dan solehah, muslihah, tidak, tapi harus menjadi pemimpin mereka itu. Karena akan menyesal kalau pemimpin itu tidak hadir di rumah kita, tapi hadir di rumah orang kafir. Ya, maka ini naikkan lagi level pendidikannya. Kita jadi pendidikan bertujuan untuk menjadi para pemimpin. Keren gitu ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam membangun peradaban keluarga 60%. Lihat, 60% keluarga. Lingkungan 20, sekolah 20. Jadi walaupun sudah di pesantren, tetap warna keluarga akan hadir. Warna sekolah lingkungan akan masuk, tapi tergantung pembiasaan di rumah. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian punya kesempatan ketika santri-santri sedang pulang untuk memaksimalkan. Ya. Nah, ini juga, ajarkan anak-anak kita tanggung jawab. Ini saya kira di pesantren sudah terasa ya. Dulu kita yang pernah pesantren, ya anak-anak bertanggung jawab terhadap pakaiannya, barang-barangnya, ya kan, kasurnya, bukunya. Ajarkan mereka kepemimpinan. Ini memimpin diri sendiri. Lebih khusus lagi, ya tentu di pesantren biasanya ada mungkin mukhayyam, camping, itu untuk mengajarkan kepemimpinan. Sebelum menjadi pemimpin, ajarkan dulu tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus cek ini. Aduh, Bun, pulpenku hilang. Hilang kemana? Awas, tanggung jawab. Pulpen itu tidak mahal. Mungkin 2.000 sampai 3.000, tapi bukan nilainya. Bukan nilainya yang mahal, tapi bagaimana anak-anak kita ini merawat hartanya. Ya, ajarkan begitu ya, ajarkan barang-barangnya jangan sampai hilang. Ya, bagaimana supaya tidak hilang? Ya, dia adalah pemimpin, menjaganya. Kalau orang lain meminjam, silahkan, temanmu kasih pinjam. Tapi itu barang-barang itu harus kembali lagi. Nah, itu sebetulnya bukan sedang mengajarkan bakhil, pelit, bukan. Tapi
ajarkan tanggung jawab. Nih, ini uang harus cukup. Tapi tentu para ayah sesuaikan ya. Jangan sampai memang tidak cukup, harus dicukup-cukupkan, tidak. Tapi sesuai dengan standar biasa, tapi anak-anak ini dilatih untuk bertanggung jawab. Karena nanti juga akan muncul rusdu tuh. Ini belum muncul pelajaran namanya rusdu. Rusdu itu adalah anak-anak sudah bisa bertanggung jawab dalam urusan harta. Ya kan? Dan tidak layaknya seorang pemimpin kalau dia sudah bisa bertanggung jawab dalam urusan harta, menjaga, mengolah supaya tidak hilang, ya kan, supaya tidak boros, supaya cukup, supaya maslahat itu ada dalam kajian rusdu. Tapi ini bukan majelisnya, insya Allah pertemuan berikutnya, insya Allah ini rusdu penting, penting rusdu ya. Yang pertama adalah ajarkan tanggung jawab aja dulu. Karena semuanya bertanggung jawab, pemimpin tanggung jawab, suami tanggung jawab di rumahnya, istri bertanggung jawab ngurus rumah dan anak-anaknya. Ya, seorang hamba sahaya kalau zaman dulu ia memimpin dalam urusan harta tuanya, dan kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kita akan dimintai pertanggungjawab terhadap kepemimpinan. Nah, setelah itu lihat, berikan penghargaan dan pujian. Lihat ini komunikasi hadirin. Berikan penghargaan dan pujian pada anak-anak kita. Ni'mar rajulu Abdullah. Ini hadisnya, sebentar, ini harus diedit ya. Ini maaf ini. Ya. Ni'mar rajulu Abdullah, An Salim bin Abdullah bin Umar. Ini harus saya edit ya. Apa namanya? Rasulullah mengatakan ni'mal rajul Abdullah, sebaik-baiknya hamba adalah Abdullah seandainya ia melakukan sholat pada sebagian malam. Jadi ceritanya begini hadirin, ceritanya begini. Ada seorang sahabat kecil, sahabat namanya kalau zaman dulu itu sahabi as-sighar, sahabat yang bukan kecil orangnya tapi levelnya adalah sahabat-sahabat muda lah bahasa kitanya begitu ya. Namanya salah satunya adalah Ibnu Umar, putranya Umar. Itu mimpi melihat neraka, dalam mimpi melihat neraka. Sehingga di dalam hadis, kalau kita mimpi melihat hari akhir, maka Allah sedang memperlihatkan hari akhir. Jadi Abdullah itu mimpi melihat neraka. Neraka itu kok seperti sumur, kata Abdullah. Bulat, pinggir-pinggirnya ada temboknya, suaranya mengerikan, menggelegar. Saya menjauh dari neraka itu. Lalu diceritakan ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, lanturai, wahai Abdullah ibnu Umar, kau aman, tidak masuk neraka engkau. Ya, tapi ini nyambung ke ini. Ni'mar rajul Abdullah law kana shalalail, dan sebaik-baiknya hamba adalah engkau Abdullah bin Umar jika engkau salat malam. Gitu. Nah, apa namanya? Ini hadis ada beberapa poin. Pertama, poinnya adalah kalau kita ingin selamat dari neraka, perbanyaklah salat malam. Sebagaimana sebabul wurud dari hadis ini yang Abdullah bin Umar diperlihatkan bentuk neraka. Kedua, ini adalah pujian. Ini adalah penghargaan dan pujian. Dipuji anak ini. Oh, engkau adalah hamba terbaik. Nah, Masya Allah, engkau ini Masya Allah, anak Abi ini yang keren ini. Jika engkau rajin, begitu kan. Ini kan motivasi kan. Penghargaan dan pujian. Ini penting lah. Penting betapa lisan, apa yang kita ucapkan ini menjadi dorongan. Jangan pernah membuli anak, apalagi anak kita ya. Siapapun itulah ya. Jangan pernah. Karena bulian itu adalah racun. Begitulah. Jadi sehingga di dalam hadis la tad'u ala anfusikum ala abnaikum, jangan pernah kalian mendoakan buruk untuk diri kalian dan mendoakan buruk untuk anak-anak kalian. Dan sekali lagi ini dalam komunikasi dengan anak, berikan penghargaan dan pujian. Pujian ini penting ya. Pujian penting, dan bukan hanya kita, bukan hanya orang tua memuji anak ya. Guru juga puji murid-murid kita. Masya Allah, keren ya. Keren, Masya Allah nih. Puji aja apa yang terlihat, puji. Seumpamanya Masya Allah, wah udah rapi jam segini, udah mandi nih, rajin banget nih Masya Allah nih. Barakallahu fiik. Misalkan akhirnya diujungi dengan doa barakallahu fiik. Diberikan pujian, sanjungan, dan ya pujian lah gitu ya. Nah, ini adalah nanti setelah penghargaan dan pujian ada motivasi.
Begitu, dan penting diterapkan, silahkan diterapkan, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah, suami memuji istri, istri memuji suami, dan ini adalah tips untuk melanggengkan rumah tangga, ya, pujian, penting sekali pujian ini. Dan Khadijah memuji Rasul, luar biasa, Khadijah memuji Rasul. Ketika Rasulullah gelisah karena mendapatkan wahyu pertama itu, ada rasa takut, gugup, ya kan, dan khawatir serta takut, Rasulullah menggigil kan, sampai di rumah mengatakan zamiluni, zamiluni, selimuti, selimuti. Hatinya gelisah dan Khadijah paham apa yang terjadi. Oh, suami saya tidak biasa-biasa seperti. Maka ditenangkan, dipuji. Ya, wahai suamiku, tenang. Allah tidak akan menyanyiakanmu. Setelah itu dipuji, innaka la tasilur rahim. Engkau suka silaturahim. Wa tukrimud dhaif. Engkau muliakan tamu. Engkau tahmilul taksibul ma'dum. Engkau ngasih orang yang nggak punya. Engkau memikul beban, memikul beban-beban itu, dan engkau mencontohkan dalam kebaikan. Ini puji. Dan pujian itu dahsyat sekali, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti begitu pulang, ya, sekali lagi begitu pulang anak-anak liburan, ya, jangan mencela, puji semuanya, puji semua, dan jadikan evaluasi terbaik dari rapot itu adalah nilai iman. Tadi itu, wah, nah ini Qur'annya baru sedikit, ya, biarin saja, motivasi saja, motivasi. Dengan motivasi, motivasi untuk menambah dan menyelesaikan Quran. Yang penting selesai dan menikmati, ya kan? Adapun prestasi utama adalah prestasi iman dan turunannya. Itu ya, sekali lagi, prestasi utama dari rapot pendidikan anak-anak kita itu adalah rapot tentang iman dan turunannya. Tapi kan sulit ya, mana Pak pelajaran iman? Ya, iman yang ada hari ini adalah akidah misalkan, iman itu adalah maklumat, itu adalah kognitif ya. Sementara iman yang dimaksud bukan kognitif, tapi iman yang inherent, yang sudah melekat dalam kepribadian. Ya, sehingga orang tua juga bisa mengukur anak sampai rumah kok rajin sholatnya, kok rajin beribadah, dia selalu menolong, ya, berbuat baik, senyum, menyenangkan. Nah, itu prestasi iman. Gitu ya. Nah, ini berikan motivasi. Ini kan nih hadis. Barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, dia akan dipanggil dari satu pintu. Jadi maksudnya begini, setiap kita akan dipanggil dari pintu-pintu surga sesuai dengan amalan. Yang ahli infak, dia akan dipanggil dari pintu infak tadi tuh. Yang rajin sholatnya, berjamaah, tahajud, dia akan dipanggil dari babus sholat, pintu sholat. Yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Yang ahli saum, Ramadan, Senin, Kamis, akan mungkin saum sunnah yang lain, akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Ya. Yang ahli sodakoh akan dipanggil dari pintu sodakoh. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau itu kan sudah pasti ya. Sekarang saya ingin bertanya, wahai Rasul, ya, fahal yudda'a ahad min tilkal abwab kulli. Bisa tidak satu orang tapi dipanggil dari semua pintu? Dipanggil dari pintu sholat karena ahli sholat, ahli sodako dipanggil dari pintu sodako, ahli jihad dari pintu jihad, ahli puasa dari ahli puasa. Apakah bisa tidak seseorang tapi semua pintu manggil? Naam. Rasulullah mengatakan, naam. Wa arju an takuna minhum. Ya, ya, bisa wahai Abu Bakar, seorang dipanggil dari semua pintu, dan saya berharap engkau termasuk salah satu. Ini kan motivasi nih. Ini lupa kita motivasi. Ini motivasi hadirin. Bisa nggak? Mungkin santri kita bertanya, ya bisa nggak ya kalau kita ini uh, apa namanya, dalam 1 tahun atau 2 tahun menyelesaikan Quran 30 juz? Kita mengatakan bisa, dan ayah sih harapannya engkau juga pasti bisa kalau engkau rajin. Nah, itu motivasi hadirin. Jangan pernah kita apa namanya melemahkan. Bisa nggak ya? Aku 2 tahun hafal Quran. Nggak akan bisa. Ayah aja yang lebih cerdas dari engkau belum hafal Quran, apalagi engkau jangan. Jangan pernah berikan racun ya, itu bully ya. Motivasi, pujian, ini yang terbaik. Apa nih hadirin? Saya tidak bisa melihat judul dari slide saya ini. Nah, berikan kepercayaan diri sudah.
Kenapa slide saya tidak bisa bergerak ya? Motivasi sudah tadi. Berikutnya adalah berikan kepercayaan diri pada anak-anak kita biar mereka percaya diri. Siqah bin nafs. Berikan motivasi sudah. Oke. Metode mendengar. Kita mendengar keluh kesah mereka. Jadi ada mendengar dan ada mendengar, ada mendengarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada mendengar, ada mendengarkan. Motivasi sudah. Berikan kepercayaan. Kepercayaan ini maksudnya adalah ya masih motivasi juga ya. Motivasi ini motivasi. Ini masih motivasi. Masih motivasi ya. Misalkan Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Abdullah bin Mas'ud itu suara baca Qur'annya tuh Masya Allah, nyaring, merdu, alunannya itu indah. Maka Rasulullah mengatakan, engkau telah diberikan seruling dari serulingnya keluarga Daud. Jadi maksudnya seruling itu suara nyanyian Quran yang nada Quran yang indah. Suara ngajinya tuh enak itu. Rasulullah juga, ini kan pujian dan motivasi. Rasulullah juga memuji Abu Musa al-Ash'ari, inna fika la khasalataini yuhibbuha Allah. Engkau itu punya karakter yang dicintai oleh Allah. Ya, karakter itu adalah al-hilmu wal anat. Al-hilmu lemah lembut, wal anat dan hati-hati. Engkau punya dua karakter yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, perkataan Rasulullah kepada Abu Musa. Pertama, al-hilmu, engkau tuh lembut. Yang kedua, hati-hati. Kan banyak orang yang asal, serampangan, tidak hati-hati, gitu kan? Ini dipuji oleh Rasulullah. Nah, mendengar hadirin, mendengar dan mendengarkan berbeda. Ya. Ini sama ini komunikasi guru dengan murid, ya. Murid dengan orang tua dengan murid, ya. Ini juga sama. Ya, pertama mendengar, kedua mendengarkan. Kan dalam Quran juga begitu. Allah mengatakan, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Jika dibacakan Quran pada kalian, maka dengarkan dan kalau dengar dan insot, dengarkan dan perhatikan. Ini naik ini. Jadi ada hanya sekedar mendengar, kedua mendengarkan, yang ketiga memperhatikan. Memperhatikan. Levelnya naik ya komunikasi ya. Dengar doang. Mungkin kalau dengar doang kita sedang sambil membalas WA, tapi kita mendengar anak berbicara. Yang kedua, mendengarkan sambil beradu mata, mendengarkan. Tapi kita tidak punya reaksi apa-apa. Yang ketiga, naikkan levelnya hadirin. Insert, mendengarkan, memperhatikan. Diperhatikan. Oh begitu. Emang kenapa begitu? Kamu yang salah. Enggak ya, aku kan nggak sengaja. Oh, kamu nggak sengaja. Nah, terus kamu sudah minta maaf. Sudah, alhamdulillah. Itu mendengarkan. Lalu naikkan lagi, memberikan solusi terakhir. Jadi mendengarkan, memperhatikan, dan memberikan solusi. Ya, itu metode komunikasi. Dan ini juga ada dalam surat Az-Zumar 17, waladina istanibu taghut ay abuduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabashir ibad. Mereka pantas mendapatkan gembira. Fabashir ibad. Ya, siapa aja alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bergembira, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa? Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi mendengarkan dan mengikuti. Naik ya.
Jadi dari mendengar, mendengarkan, memperhatikan, dan mendengar dan mengikuti. Ini yang saya maksud adalah mendengar dan mengikuti. Ulaika ladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Ada juga komunikasi secara monolog. Ini sudah sangat bisa kalau anak kita sudah terisi iman dan adabnya. Bisa metodologi monolog. Ini hadisnya panjang. Hadis Rasulullah yang membonceng Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam, ini u'allimuka kalimat, ifadillah yafadka, ifadillah tajidu tujahaka. Idza sa'ata fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anakku, lihatlah, ini Ibnu Abbas. Abbas itu adalah paman Nabi. Ya, Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas, itu adalah anak paman. Jadi sepupuan ya dengan Nabi. Hanya terpaut usia sangat jauh ya. Rasulullah tentu sudah tua, dan Ibnu Abbas ini masih muda sekali. Kurang lebih 11 tahunan sampai 12 tahun. Dibonceng oleh Rasul. Ketika dibonceng itu diajarin tuh. Ya gulam, ini u'allimuka kalimatna. Ya, akan kuajarkan kalimat-kalimat. Ihfadillah yahfadzka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'adha fasta'in billah. Nah, ya, jagalah Allah. Allah akan menjaga. Ini udah paham. Kan mungkin masa Allah harus dijaga, mungkin orang yang awam akan mengatakan gitu. Jadi maksudnya jagalah batasan-batasan Allah, larangan-larangannya jaga. Allah punya perintahnya jaga. Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, ihfadillah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Itu artinya ya, kalau kita menjaga Allah, Allah akan selalu ada buat kita. Ya kan? Ini anak kecil diajarin seperti itu, Masya Allah. Diajari level iman yang luar biasa. Jika engkau minta, minta kepada Allah. Anak. Jika engkau minta pertolongan pada Allah. Kan minta itu. Hari ini kadang-kadang, ya anak-anak kalau minta langsung minta kepada orang tua. Orang tua juga lupa mengingatkan. Harusnya, nah kamu tuh mintanya, kenapa nggak minta kepada Allah? Iya kan? Ya sampai kan para sahabat itu kalau putus sandal, tali sandal putus aja minta gantinya kepada Allah. Dan Rasulullah juga diajari oleh malaikat gitu ya. Maaf, Nabi Musa. Nabi Musa itu kan kalimullah, bisa dialog dengan Allah itu. Suatu saat Nabi Musa pingin garam, kan garam itu murah. Dan sekeranjang rumput. Tapi dia malu minta kepada Allah. Lalu ditegur oleh Allah. Musa, jangan pernah malu. Walaupun engkau ingin meminta segenggam garam untuk masakan dan sekeranjang rumput untuk kuda. Ini masih monolog tentang kodok dan kodar. Jadi ya, bisa nih komunikasi monolog kalau mereka sudah memahami konsep iman, konsep adab. Tapi juga setidak-tidaknya kita masuk pada metode dialog dengan iqna. Iqna itu adalah kita memberikan masukan dan mengajak berpikir sampai iqna. Iqna itu puas. Qanaah ya, ada dari kata-kata qanaah. Qanaah itu cukup merasa puas dengan apa yang ada. Kalau iqna memuaskan. Kita dialog sampai anak ini sampai puas itu. Jadi ini kenapa Bi kok kayak gini? Iya, ini adalah gini. Terus aku harus gimana Bi? Nah, kamu harus gini. Kenapa harus gitu Bi? Ya, karena kamu gini. Nah itu memberikan tindakan dengan reason, dengan alasan, dengan sebab, dengan ta'lil, ilat dan seterusnya. Ini kan kisah ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina, wahai Nabi, izinkan saya berzina. Ini kan aneh. Ya kan? Para sahabat sudah marah aja, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, udinu, mendekat. Pemuda itu mendekat, duduk di dekat Nabi, lalu diajak dialog. Ata'adzin antazni rajulu bi ummik. Mau tidak kalau orang lain berzina dengan ibumu? Tidak mau, ya Rasul. Orang lain juga tidak mau. Begitu orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Ya. Lalu kalau engkau punya anak, mau tidak anak perempuan dizinai orang? Tidak. Wahai Rasul, begitu pula orang lain tidak rela jika putrinya mereka dizinai. Ini kan diajak dialog. Oh iya ya. Andai kata saya punya ibu, punya anak pun tidak mau dizinahi orang lain, maka saya tidak akan berzina dengan siapapun. Gitu. Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai? Tidak, wahai Rasul. Begitu pula orang lain tidak rela jika saudari perempuan mereka dizinai.
Lalu orang itu mengatakan, di ujung mengatakan, ya subhanallah ya, kalau begitu, ya begitu orang ini paham, anak ini paham, ditepuk dadanya oleh Nabi, didoakan, ya Allah ampuni kesalahannya, sucikan hatinya, dan hasin farjahu, jaga kemaluannya. Allahumma gfir lahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Tiga doa. Jadi ini doa agar anak-anak itu menjaga kesucian diri ya. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan jaga kemuliaan kemaluannya. Hadirin, itu sudah selesai ya. Jadi slide saya sudah habis. Uh, untuk komunikasi ini sangat mudah. Pertama, tanamkan keimanan. Kedua, bangun kedekatan. Ya contoh ya kedekatan dengan anak-anak kita. Kalau sudah mereka nyaman dengan kita, mereka akan kagum. Jadi tugas kita, para ayah, adalah membuat anak-anak itu kagum pada kita. Para bunda punya tugas. Bagaimana anak-anak ini kagum dengan orang tuanya? Pak, kan terbatas. Ya, ketika sedang liburan. Ketika sedang liburan tuh ajak main, ajak jalan-jalan, ya kan? Lalu ajak ada proses main antara anak dan orang tua, ajak dialog sampai mereka tuh dekat. Kita ini lebih dekat dari temannya. Itu pendidikan dikatakan sukses. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah membebani anak-anak di luar kemampuan mereka. Ini kamu kenapa anak nilainya kecil? Kalau menurut saya sih bonus aja lah, nilai sih bonus. Yang paling utama bagaimana nilai-nilai iman ini melekat di diri mereka. Adapun nilai-nilai angka-angka itu sesuatu yang ya apa ya, sesuatu yang relatif kalau menurut saya. Sedang semuanya bisa dalam dunia nyata, nilai-nilai angka itu bukan titik tolak keberhasilan seseorang. Keberhasilan seseorang di masyarakat dalam kehidupan real adalah prestasi-prestasi terbaik, akhlak mereka dan kemampuannya. Kalau skill memang harus ada ya, skill sudah jelas. Skill dagang misalnya, kalau kecuali nanti mereka mau jadi guru, jadi dosen ya memang skill kemampuan akademis harus tinggi. Tapi kalau mereka nanti untuk yang lain ya tentu ada aspek yang lain yang menjadi bahan penilaian. Tapi saya ingin menyampaikan komunikasi itu sangat mudah kalau anak atau murid kita sudah nyaman dan bangga dengan kita. Nah, gitu ya. Jadi kedua itu sangat penting dan banyak dalilnya. Jangankan dengan perkataan. Para sahabat itu mereka ngomong dengan isyarat saja kok. Isyarat saja ngerti. Rasulullah. Makanya memang anak-anak kita ini harus dilatih tuh isyarat rasa. Bukan hanya logika ya. Dalam pendidikan juga melatih logika dan melatih rasa. Hadirkan rasa. Bagaimana ini Abi ini kayaknya sedang marah. Harus tahu. Jadi seorang ayah itu, ya seorang pendidik, seorang bunda ya mendidik dengan pendidikan yang tepat. Kapan dia mendidik, kapan menjadi teman, kapan seorang guru itu marah. Abi ini marah. Jangan-jangan aku salah nih. Itu perlu juga nilai-nilai begitu. Tapi tidak selama marah ya, tentu dalam kehidupan itu rata. Nah, itu dengan saya sampaikan dengan isyarat saja tahu kok. Rasulullah sering mengajarkan isyarat, menggunakan parfum apa istrinya paham. Dan kisah Aisyah juga nanti dengan apa namanya dengan istri yang lain ketika sedang ada perselisihan itu hanya menggunakan isyarat saja, ya menggunakan isyarat saja dan para sahabat itu sudah paham dengan isyarat-isyarat itu. Kalau kita sejak muda sudah menanamkan kedekatan dengan mereka. Dan demikianlah jadi alladzibu bil isyarati yafhamu. Ya, orang yang cerdas itu dengan isyarat saja mereka sudah akan paham. Baik, itu hadirin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Allah hadirkan anak kita anak saleh salehah dan jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Materi yang menarik ya. Jadi memang sebenarnya ini kehidupan sehari-hari kita sih, ngadepin anak ya.
Ya, cuma saya coba ada beberapa poin yang coba saya catat ya tadi, bahwa eh, ternyata komunikasi dengan anak itu nggak susah dalam tanda kutip kalau kita tahu pokok-pokoknya ya tadi. Nah, jadi setidaknya dan ada ternyata bukan hanya kita ya, Nabi saja ya, bahkan Nabi pun ya ujiannya mungkin lebih berat dari kita ya. Eh, para Nabi dilihat dari apa, aspek keimanannya. Kadang anaknya yang nggak beriman atau istrinya. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita, aduh berat banget ya. Nah, tadi saya coba catat tadi ada beberapa poin sebenarnya ya, metode untuk pendekatan dengan anak nih. Yang satu, ajarkan tanggung jawab, berikan pujian, terus metode uh, mendengar, berikan uh, kepercayaan, terus metode monolog dan metode dengan ignat. Jadi berikan apa, jawaban atau tanya jawab jangan sampai puas gitu ya, atau sampai tidak bertanya lagi gitu. Nah, saya yakin sih ini Ustaz Jafar sepertinya sudah mulai banyak yang penasaran ya Ustaz ya. Gimana nih Ustaz ya? Ya, tentunya Pak dari tadi yang disampaikan Pak ya, eh, banyak kayaknya pertanyaan-pertanyaan. Tadi walaupun memang sudah diurut Pak, dari iman, terus Al-Quran, ada kebersamaan orang tua dan anak juga, Alhamdulillah menjadi ibadah, terkait dengan adab dan ilmu, itu adab sebelum ilmu. Eh, kita juga dianjurkan untuk memuji anak dan diakhiri dengan doa sebagai motivasi. Namun dari semua tadi mungkin dari Bapak Ibu ada begitu eh, ya pertanyaan-pertanyaan begitu ya terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz. Nah, daripada sebagai apa? Daripada jadi penasaran begitu, mungkin kita obati saja begitu Bapak eh, penasaran-penasarannya daripada ke bawah mimpi atau ke bawah sebelum selesai. Jadi kami buka sesi tanya jawab ya, eh, Pak Ari dan Ustadz Maman. Enggak, mungkin supaya efektif kami berikan kesempatan untuk satu pertanyaan untuk masing-masing ayah bunda yang bertanya ya. Jadi satu penanya jangan ngeberebut gitu. Satu-satu aja ya, biar yang lain juga kebagian. Jadi kita ada waktu berapa jam Ustaz nih? 8 jam? 10 jam? Ada waktu sekitar 30 menit Pak sampai acara selesai sebelum kita berlanjut ke Zoom selanjutnya begitu. Ya, silakan ayah bunda yang ingin bertanya. Maka, Alhamdulillah Itu ada. Bapak sudah ada Bapak Ananda dari Ikram kelas 8C dari Bogor yang akan bertanya langsung. Izin dibuka mic-nya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal untuk Ustadz Salman ya yang tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya Bu, silakan. Dan Bapak Ibu Komite. Pertama-tama salam kenal Ustadz. Saya orang tua dari Ikram 8C. Yang ingin saya tanyakan pertama Ustadz, anak umur belasan sekarang, kebetulan anak saya kan SMP ya Ustadz. Iya Ini Bu. ada beberapa pemerhati anak atau psikolog bilang anak itu perlu didengar gitu, perlu untuk kita apa masukan mereka, apa yang mereka inginkan perlu juga untuk kita apresiasi. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, dalam Islam batasan mana kita mendengar itu sebagai inspirasi anak, dan sebatas mana kita harus memberi ketegasan bahwa apa yang kita pilihkan itu adalah yang terbaik untuk dia gitu. Seperti contoh misalnya anak sudah merasa
yakin dengan keputusannya, dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Tapi bagi kita, karena dia adalah anak yang belum cukup umur, belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, sehingga kita menegaskan apa yang kita pilih, walau dia tidak setuju gitu, Ustaz. Bagaimana kita meyakinkan itu bahwa pilihan kita tidak salah, dan kita juga berusaha untuk mengapresiasi pilihan Ananda sesuai dalam bentuk iman dan Islam. Itu saja, Ustaz. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan lebihnya. Terima kasih juga kepada komite dan tadi pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ustaz bisa langsung dijawab mungkin ya. Ya. Bunda Ikram, jazakumullah khair. Nah, Bunda Ikram ya, jazakumullah khair. Pertanyaannya dari beliau, ilmunya untuk kita. Anak itu memang perlu didengar dan diapresiasi. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal. Hanya nanti tentu perlu al-anat. Al-anat itu adalah tidak terburu-buru. Ya, apa namanya, bahasa kitanya adalah kita memutuskan sesuatu itu dipikirkan, diperhatikan, direnungkan, dan diberikan sikap itu dengan matang, dengan pemikiran yang matang, gitu ya. Tidak serampangan, tapi juga tegas. Ini kadang kita sulit ya, kadang kita saking ingin menjaganya jadi pelin-pelan. Tidak boleh, anak-anak jangan diajarkan menjadi pribadi-pribadi yang pelin-pelan. Tapi anak-anak itu diajarkan untuk berpikir panjang, menganalisa baik dan buruknya, setelah itu putuskan. Kalau sudah diputuskan tidak boleh lagi berubah. Dipahami tidak, Bu? Jadi anak ini diajarkan untuk merenungkan panjang lebar, baiknya begini, buruknya begitu, kemampuan saya di mana, ya kan, ke depan seperti apa, panjang gitu ya. Kalau sudah, maka putuskan. Sudah diputus, tidak boleh lagi berubah. Begitu, sehingga nah, bagaimana anak ini akan mengikuti kita? Diajak berpikir tadi. Kan tadi sudah dia contohnya adalah diajak berpikir. Nah, coba kalau kamu begini, ya kan? Nanti gimana kalau begini? Kalau gitu nanti gimana? Biar dia yang jawab sendiri gitu, Bu. Jangan sampai kita yang bertanya, kita yang menjawab, jangan. Kita yang bertanya, nanti anak-anak biar menjawab sendiri. Biar maksudnya adalah mereka larut di dalam mencerna problematika itu, menganalisa. Ajarkan mereka untuk mencerna sendiri. Ini sekali lagi, ini menyiapkan pemimpin itu nggak sederhana. Tidak bisa. Kita mendikte itu udah kan zamannya lagi. Tapi kita memberikan opsi-opsi. Ya, dan itu Bu ya, itu satu. Kedua, para ayah bunda jangan pernah membebani anak di luar kemampuan. Ini kalau dari saya, jangan pernah membebani anak di luar kemampuan. Jangan pernah. Anak kita itu memang dalam bidang ilmu tertentu dia tidak bisa. Dia bisanya dalam bidang ilmu A. Ya sudah, ya A itu dimaksimalkan. Begitu ya. Jadi kalau kita membebani mereka, mereka sedalam hidupnya akan terbebani. Tidak hadir sosok dirinya. Yang ada adalah sosok dipaksakan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tua jangan pernah memaksakan. Mereka ajak berpikir sehingga keputusan yang ada adalah keputusan sesuai dengan kemampuan mereka, kebahagiaan mereka. Ingat ya, Quran itu indah sekali. Quran menggambarkan dalam surat Thaha, ya Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardi was samawati wal ula. Kami menurunkan Al-Qur'an itu ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidak untuk menyulitkanmu. Jadi anak-anak jangan sampai merasa sulit dengan syariat, jangan. Khawatir mereka trauma syariat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini jangan pernah dipaksakan. Berikan semampunya, orang mampunya segitu, ya sudah segitu saja. Tapi ajarkan dia bersyukur, ajarkan dia memaksimalkan yang sudah ada, begitu. Kalau kita bebani, ini akan jadi trauma terhadap syariat itu. Trauma terhadap ayah bundanya, sehingga nanti dia akan jauh, gitu ya. Saya juga mengelola sekolah, bukan SD saja, saya kelola sekolah juga, SMP, SMA, pesantren ya. Dan saya
ke anak saya sendiri. Saya melihat, anak saya ini jenuh nih. Maka saya bilang, kamu jangan pernah terbebani ya. Ini targetan pesantren kamu begini, pesantren begini. Nggak kejar sekarang ya nggak apa-apa. Tahun depan berarti kamu kejar. Itu harus selapang itu jadi orang tua itu. Dan saya begitu aja kan. Yang penting dia masih mau belajar, semangat, menikmati sudah. Karena pelajaran ilmu itu bukan hanya sekarang. Hadirin. Mereka ngaji itu bukan hanya sekarang. Mereka akan masuk SMA-nya, mereka akan kuliah, ya kan? Perjalanan ilmunya masih sangat panjang. Jadi saya termasuk orang tua yang toh ya kita sudah bisa mengukur ya. Saya seorang pendidik dan saya mengukur kurikulum ini kalau diterapkan paling rendah pun hanya segini dan ini sudah sangat bagus. Ya kan? Hanya sekali lagi motivasinya kita harus punya motivasi jangka panjang itu. Jadi jangan sampai sekarang semangat, ternyata bertahan di pesantren hanya 3 tahun. Setelah itu nggak mau lagi pesantren. Kan rugi. Sementara anak kita masih SMP, belum masuk SMA, belum nanti perguruan tinggi, dan seterusnya. Buat mereka nyaman, senyaman-nyamannya. Tapi ada target, ada progres yang dinilai. Tentu tidak loss ya, ada progres yang dinilai, hanya jangan paksakan mereka dengan sesuatu yang tidak hanya. Itu saja Bu, kalau saran dari saya. Bagaimana Bunda Ikram? Cukup ya? Selanjutnya, bagaimana Ustaz nih? Ada yang 2 yang raise hand dan banyak nih di chat box. Kita kasih kesempatan satu dulu lagi yang raise hand ya, Pak ya? Boleh Pak. Satu. Siapa nih? Ayah Diar ya ini ya. Pak Agung ya. Enggak, silakan Pak Agung. Enggak Pak Agung. Yes. Assalamualaikum, Dr. Ari, Masya Allah, Ustaz Jafar yang telah membersamai kita, mantap luar biasa, Masya Allah. Baik, Ustadz Maman, saya tertarik dengan tadi yang masalah isyarat ya, yang dicontohkan Rasulullah ketika kita menasihatin anak, Ustadz. Biasanya kan kalau kita marah kan kita matanya melotot, gitu, Ustadz. Kemudian nada tinggi, terus kadang-kadang bawa pentungan, gitu, Ustadz. Bagaimana agar supaya dengan isyarat itu dia tahu, tapi secara elegan, gitu, Ustadz Maman. Kan kalau kadang atau mungkin contoh-contoh yang lain selain marah ataukah yang bagaimana yang bisa buat kita kehidupan sehari-hari gitu Ustaz Maman, mohon penjelasannya. Terima kasih Dr. Ari, Ustaz Jafar, mantap luar biasa, Masya Allah. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Masya Allah, jazakumullah khair. Isyarat memang bisa digunakan. Mereka bagi mereka yang sudah terbiasa dan kalau dalam syair adalah al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang cerdas dengan isyarat dia paham. Artinya apa? Artinya memang perlu dilatih ya, perlu dilatih. Perlu ilmu dan perlu dilatih. Sementara orang yang tidak cerdas itu harus mengatakan dengan soroha, dengan perkataan yang lugas. Kalau orang yang tidak cerdas. Ada satu lagi nih, ini yang ini peradaban masa itu. Ada satu golongan lagi yang tidak paham kecuali dengan pukulan. Emang ada. Siapa itu? Zaman itu adalah para budak, para hamba sahaya. Jadi mohon maaf, para budak hamba sahaya, sakofahnya, ilmunya memang tidak sampai. Ya, apalagi mereka tidak belajar ini dan itu sehingga kadang-kadang itu para budak itu ya kalau zaman dulu itu dia paham dengan pukulan baru paham gitu. Dan tentu ini tidak dalam dunia pendidikan, tentu ini menyalahi ya. Dalam dunia pendidikan yang walaupun nanti kalau dikaji lagi ada hukuman dalam pendidikan ada ini tapi butuh satu sesi untuk menerangkan hukuman dalam pendidikan itu. Yang jelas pendidikan itu dibangun di atas bil kurbi wal mulayana, kedekatan dan kelembutan. Sekali lagi, konsep dalam mendidik itu adalah dekat dan lembut.
Sebagaimana Harun al-Rashid memberikan nasihat kepada guru putranya Al-Ahmar, Syekh Ahmar, engkau akan mendidik putra-putraku nih, maka hendaklah yang kau lakukan adalah bil qurbi wal mulayan, dekat, kedekatan dan kelembutan. Jadi memang harus dibangun kedekatan antara guru dengan murid, orang tua dengan anak-anak kita, gitu ya. Kalau sudah dekat itu saya yakin itu dengan isyarat apapun paham, karena dia sejak kecil sudah dekat, sudah paham, begitu. Sehingga untuk membangun isyarat itu perlu kedekatan, Pak ya, perlu kedekatan dan pemahaman. Ini ayah biasanya, Abi biasanya begini nih, kalau sedang gini dia marah dia nih, maka dia perbaiki, dan itu akan indah, dan memang harus begitu. Itu melatih menyeimbangkan antara logika dan rasa. Pemimpin itu harus jalan dua-duanya. Logikanya harus jalan, tapi rasa juga harus jalan. Jangan sampai yang jalan logika saja, rasanya. Atau yang jalan rasanya saja, logikanya nggak ada. Nanti jadi orang baperan. Begitu, Pak. Jadi dari saya perlu dilatih, perlu kedekatan. Ya, itu saja. Insya Allah proses semuanya. Dan mungkin mereka akan bisa memahamkan sekian waktu, sekian termin waktu, ya alhamdulillah tidak apa-apa. Dan itu adalah pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan yang sesungguhnya itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, tapi dia perlu waktu, perlu perjalanan panjang. Dan dengan hari ini anak-anak kita yang belum maksimal saja, kita sudah sangat senang kok, sudah sangat bersyukur. Begitu ya, sehingga kalau dalam akhir surat Al-Fatih tentang pengikut Rasulullah itu adalah yu'ajibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Kita ini sedang menanam, Pak. Ini kalau di dalam dunia pendidikan, anak-anak itu sering diibaratkan seperti tanaman. Ya. Kita ini sedang menanam, mereka belum berbuah, baru tumbuh saja, itu sudah yu'ajibu zurra. Kita yang menanamnya itu senang. Tanaman kita baru tumbuh tapi sudah senang. Apalagi nanti tanaman kita sudah berbuah. Suatu yang sangat ya menyenangkan sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Cukup ya, Ustaz Pak Agung. Siap, dokter. Dokter. Cukup, mantap. Perlu juga Ustaz ya, mungkin bisik-bisik nih. Hmm. Ayahnya lagi marah, nih bundanya bisik-bisik ke anaknya. Kalau lagi kayak gitu nih, ayah lagi marah nih gitu. Jadi Iya, anak betul. agak terbiasa juga. Atau sebaliknya, bundanya lagi marah, ayahnya bisik-bisik ke anak. Kalau gitu nih, Sut gitu ya. ya, ada ekspresi-ekspresi tertentu yang khas ya, kalau lagi marah gitu ya Ustaz ya. Cukup ya? Siap. Oke. Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah Pak Ari, nampaknya dari ini banyak sekali Bapak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, termasuk juga di kolom chat gitu. Namun karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mudah-mudahan di lain sesi kita dapat bersama-sama kembali dengan Ustadz Maman Surahman. ya, ya karena kita juga harus ikut di acara berikutnya Ustadz ya. Betul. Jadi penuh nih Ustadz Maman, banyak sekali apa ya hal yang mungkin buat kita baru ya, jadi terbuka gitu. Oh ternyata berkomunikasi itu gampang-gampang susah ya buat anak buat orang tua ke anak gitu. Perlu latihan, betul yang Ustadz tadi katakan. Ya, Masya Allah, Ayah Bunda. Nah, sepertinya Baik, materi saya izin kalau begitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi qurrata ayun dan menjadikan pahala yang berlimpah untuk para guru, para orang tua, ayah bunda semuanya. Itu saja ya, jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun, Ustaz. Ustadz. Oke, ya. Sebelum kami akhiri, izin saya menyampaikan informasi, saya ulang kembali untuk ayah bunda kelas 8 dan 9, ada survei kinerja komite. Nanti mungkin kalau tidak di-share di chatbox sekarang, mungkin di grup masing-masing ya, Pak Darmawan ya.
Ya, Pak. Ya, nanti ada apa linknya sendiri untuk eh, form untuk mengisi survei kinerja komite. Silakan ayah bunda isi nanti di Google Form yang ada dan ya, Ustadz, Izin ayah bunda, kami juga mengingatkan untuk ayah bunda begitu. Alhamdulillah materi yang luar biasa sudah disampaikan. Untuk ayah bunda yang mencatat hasil resume di hari ini, jangan lupa ayah bunda boleh dikirimkan melalui Instagram komite, melalui DM @komite SMP.DTBS Eko. Silakan dikirimkan resume-resume terbaiknya begitu. Insya Allah nanti akan ada reward menarik dari komite. Dan alhamdulillah kita juga sudah sampai di penghujung acara. Betul ya Pak ya? Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Kami juga sungguh bangga menjadi MC pada hari ini. Mungkin kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kami berdua undur diri. Billahi Billahi taufiq wal wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.